Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kawan dalam video pembelajaran matematika. Di video kali ini Kawan masih bahas materi dari buku Coding DO kelas 5 English ya, dan kurikulum 2013 revisi. Materi masih tentang pengolahan data ya, dan melanjutkan sebagai berikutnya, yaitu tentang membaca data di halaman 389. Simak terus video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa siapkan peralatan adik-adik seperti catatan dan alat tulisnya. Jadi nanti kalian bisa mencatat ya, ambil belajar dan juga mencatat. Oke, simak dan belajar yang semangat. Oke, kita masuk ke materi. Baik adik, ya sudah disiapkan semua peralatannya ya. Kita akan langsung masuk ke materi. Jadi materi kita adalah tentang membaca data. Membaca data di sini artinya maksudnya adalah adik-adik sudah bisa mengolah data ya, bisa membuat tabel frekuensi, bisa membuat diagram garis, bisa membuat diagram batang dan membuat diagram lingkaran. Nah, setelah bisa semua membuat pengolahan dan penyajian datanya, kemudian adik-adik adalah melakukan membaca data. Artinya kalau adik bisa mendapatkan suatu bentuk penyajian data dari soal ya, adik bisa membaca data yang ada di penyajian data tersebut ya. Nah, seperti tabel frekuensi ya, diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, itu sudah harus dikuasai oleh adik-adik ya. Jadi kali ini kakak tidak akan langsung menjelaskan lagi tentang apa itu tabel frekuensi, diagram garis, diagram batang maupun diagram lingkaran, tapi kita langsung kepada menjawab tentang cara membaca data. Jadi simak terus ya. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang tabel frekuensi ya. Nah, tabel frekuensi kemudian nanti langsung kakak kasih contohnya ya, yang seperti ini. Oke, contoh ya. Nah, itu ada sebuah tabel nilai dan banyak siswa. Jadi nilai suatu mata pelajaran dari 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada 3 banyak siswanya. Ada 3, 4, 7, 4, 5. Nah, berdasarkan nilai tersebut maka kita akan memperoleh yang A. Pertama adalah nilai terendahnya yang mana? Kita lihat nilai dari 5, 6, 7, 8, 9 terendah mana? Oke, 5 ya, yang terendahnya ya. Berarti jawabannya adalah 5. Kemudian yang B, nilai tertingginya. Tertingginya adalah sama, kita cek 5, 6, 7, 8, 9. Tertinggi adalah yang 9 ya, makanya yang tertingginya adalah 9. Nah, ini cara baca yang pertama ya. Kemudian yang C, selisih banyak siswa yang peroleh nilai 5 dan nilai 7. Kita cek 5 dan 7 nya adik. Yang 5 dan 7 ya, 5 nya itu banyak siswanya ada berapa? Ada 3. Yang 7 nya ada 7 ya. Nah, jadi karena ditanya selisih ya, maka 7 dengan 3 kita selisihkan, yang besar dikurang yang kecil, jangan yang kecil dikurang besar ya, karena selisih berarti yang besar dikurangi yang kecil. Itu dikurang 3 sama dengan 4. Oke, jadi jawabannya adalah 4 orang ya. Oke, kita lanjut lagi. Jumlah siswa yang peroleh nilai tertinggi dan terendah sebanyak berapa orang? Oke, yang terendah dulu kita cek dengan yang terendah adalah berapa? 5. Betul. Yang tertinggi berapa? 9. Nilai yang terendahnya 5 itu ada berapa? Ada 3. Dan nilai yang tertingginya 9, ada berapa? Ada 5. Karena yang ditanya, maka karena ditanya jumlah, maka kita jumlahkan 3 ditambah 5 atau 5 tambah 3 juga boleh. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Ya, dari ya. Jadi jawabannya adalah 8. Oke, kita lanjut ke soal yang E ya. Banyak siswa yang peroleh nilai kurang dari 8 adalah berapa orang? Oke, yang nilai 8-nya adalah yang mana dulu? Nah, itu 8. Kita cari yang kurang dari 8. 7, 6, 5 itu yang kurang dari 8. Kita cek banyak siswanya. 5 itu ada 3, 6 itu ada 4, ya, 7 itu ada 7. Nah, itu yang kurang dari 8. Kita jumlahkan. Ya, yang banyak siswanya 3 tambah 4 ditambah 7, maka hasilnya adalah 14. Jadi banyak siswa yang kurang dari 8 adalah 14 orang. Oke, kita lanjut yang ke F ya. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Kita tinggal lihat banyak siswanya yang paling besar siapa angkanya. Ya, nilai yang paling banyak
Ya, nanti banyak siswanya, yang paling banyak adalah 7. 7 itu punya 7 juga, maka jawabannya adalah nilai 7. Oke. Next kita ke soal yang G, nilai yang paling sedikit. Nah, tadi banyak yang paling sedikit, sama seperti tadi caranya ya. Dari banyak siswa mana yang paling sedikit? Yaitu 3, betul. 3 ya. 3 itu punya 5, maka jawabannya adalah nilai 5. Oke, baik. Selanjutnya kita ke soal yang H ya, jumlah siswa seluruhnya. Nah, ini gampang ya. Karena dimaksud berarti jumlah seluruh banyak siswanya saja. 3, 4, 7, 4, 5 kita jumlahkan. Nah, hasil jumlahnya berapa? Berapa? 23. Oke, betul. Jadi jawabannya di siswa seluruhnya ada 23. Demikian adalah cara membaca data untuk tabel frekuensi ya. Bisa dicatat ya. Bisa sambil dipahami ya apa yang kita pelajari tentang tabel frekuensi. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke materi tentang membaca data di diagram garis. Baik, adik, kita langsung ke pembahasan untuk membaca data di diagram garis. Nah, kakak juga tidak akan menjelaskan apa lagi di diagram garis karena ini sudah materi sebelumnya yang sudah harus kalian pahami. Jadi kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, contohnya seperti ini. Ada, perhatikan diagram garis berikut. Jadi ada banyak siswa dan tinggi badan siswa. Jadi kita ambil tinggi badan siswa sekarang ini. Oke, ya di sana ada yang 120, 122, 125, 127, 130 dan 135 yang paling tinggi. Nah, baik, ini sudah kakak kasih garis bantu agar mudah melihatnya ya. Jadi dengan mungkin ada bisa lihat dengan mudah garis bantunya. Berdasarkan diagram garis tersebut, maka kita akan memperoleh yang pertama, banyak siswa yang memiliki tinggi badan terpendek. Oke, yang tertarik kemana? Ada 120, 122, iya 120 yang paling pendek itu ya adik. Nah, sebanyak berapa orang? Berapa adik? Sebanyak 6 orang. Jadi jawabannya adalah 6 orang. Oke, kita lanjut nyampe. Nah, kalau ini mahasiswa yang memiliki tinggi badan tertinggi. Yang tertinggi pasti yang paling besar. Nah, itu 135. Kita cek berapa jumlah siswanya. Ada 12 orang. Jadi jawabannya tertinggi adalah 12 orang. Next kita soal yang C. Tinggi badan yang paling banyak adalah, oke, berarti yang paling tinggi ya. Nah, yang paling tinggi puncaknya adalah yang 127 kan ya. Berarti yang paling tinggi itu memiliki banyak siswa banyak yang 127. Nah, kebalikannya yang D ya. Sekarang ya tinggi badan yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu adalah yang 125. Kenapa? Yang paling rendah posisinya ya. Nah, sebanyak 4 orang. Berarti jawabannya tinggi badan paling rendah adalah 125. Oke, lanjut yang E. Banyak siswa yang tinggi badannya lebih dari 125. Oke, yang 125 ya. Yang lebih dari 125 itu ada 127, 130, 135. Yang 127 ada berapa? Ada 14. 130 nya ada 12 ya. 135 ini juga sama, 12 juga. Nah, jadi itu yang lebih dari 125 kita sudah jumlahkan. Ya, yang 14 tambah 12 tambah 12 ya. 12 sama dengan 38. Jadi jawabannya adalah 38 orang. Demikian aja. Kita lanjut ke soal yang F, jumlah siswa seluruhnya. Nah, kalau ini pasti ada di datanya, tinggal kita jumlahkan. Yang 120 itu ada 6, 122 ada 10, 125 ada berapa? 4, 127 ada 14, 130 ada 12, 135 juga ada 12. Nah, tinggal kita jumlahkan semuanya ya. Nah, ya. Jadi 6 tambah 10 tambah 4 tambah 14 tambah 12 tambah 12 sama dengan 58. Yang maka jawabannya adalah 58. Demikian adik cara membaca data pada diagram garis. Mudah kan ya? Tidak terlalu susah ya. Nah, ini adik tentang diagram garis ya. Habis ini kita akan bahas tentang membaca data pada diagram batang ya. Baik adik, di diagram batang, apakah juga tidak mudahkan kita langsung kepada contoh soalnya saja ya.
Di sini kakak udah siapkan contohnya. Perhatikan diagram batang berikut. Nah, di sini ada banyak siswa dan juga nilai, masih tentang nilai ya. Nilai terkecilnya adalah 70, 75, 80, 85, dan 90 serta pada banyak siswanya. Oke. Berdasarkan diagram batang tersebut, maka kita akan memperoleh yang pertama banyak siswa yang dengan nilai tertinggi berapa orang. Oke, kalau yang tertinggi itu berapa? 90 ya, 90. Maka jumlah siswanya ada berapa? Ada 15 orang. Maka jawabannya adalah 15 ya, seperti itu caranya. Kemudian yang B, banyak siswa dengan nilai terendahnya. Nah, sama caranya ya. Yang terendahnya kita cek, yaitu adalah 70 ya, 70. Banyak siswanya sebanyak 15 orang. Maka jawabannya adalah 15 orang. Nah, gitu cara baca yang pertama ya. Kemudian yang C. Yang C adalah nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Ada berapa orang? Jadi kita tinggal lihat mana yang paling tinggi atau yang paling tinggi batangnya. Kayak yang 85. 85 itu ada berapa orang? Ada 30 orang. Iya. Jadi jawabannya nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 30 orang. Oke ya. Selanjutnya yang D. Nilai siswa yang paling sedikit. Nah, kebalikannya ya. Yang nilai paling sedikit itu berarti yang 70 dengan yang 90 ya. Nah, itu masing-masing berapa? 70 ada 15, 90 juga ada 15. Jadi masing-masing ada 15. Maka jawabannya apa? Nilai yang paling sedikit adalah nilai 70 dan nilai 90. Nah, jadi jawabannya seperti itu, adik ya. Jadi bukan banyak siswanya ditanyakan, tapi nilainya. Selanjutnya yang E, banyak siswa yang memperoleh nilai 75 dan 85 sebanyak berapa orang? Kita cek yang 75 dan 85. Yang 75 ada berapa orang? Ada 25. Yang 85 ada berapa orang? Ada 30. Nah, karena banyak siswa, maka kita jumlahkan. Jumlahkan 25 ditambah 30. 25 tambah 30 sama dengan 55. Maka jawabannya adalah 55 orang. Oke. Kita lanjut ke soal yang F. Ya. Ini jumlah siswa seluruhnya. Yang ditanyakan jumlah siswa seluruhnya ada berapa orang? Kita cek. Yang 70 ada 15. Yang 75-nya ada 25 orang. Yang 80-nya ada 20 orang. Yang 85-nya ada berapa orang? Ada 30 orang. Yang 90-nya ada 15 ya. Oke, nah karena jumlah kita jumlahkan saja semuanya ya seperti ini. Nah, betul. 15 tambah 25 ditambah 20 tambah 30 tambah 15 sama dengan 105. Maka jawabannya adalah 105 orang. Nah, demikian tadi cara membaca data pada diagram batang. Oke, semoga bisa dapat dipahami ya. Kita setelah ini langsung ke bagian keempat, yaitu membaca data pada diagram lingkaran. Simak terus video dari kakak ya. Baik, tadi kita lanjutkan materi kita ke diagram lingkaran, membaca data pada diagram lingkaran ya. Karena kita langsung ke contohnya, sudah kakak siapkan di sini berikutnya ya. Di sini kakak sudah siapkan contoh ya, seperti ini modelnya. Diagram lingkaran berikut menunjukkan data hasil panen kakek. Nah, di sana ada palawija, ada padi, ya, ada jagung, ada sayuran dan gandum. Hasil panen seluruhnya itu 120 ton. Yang pertanyaannya adalah hasil panen palawija adalah berapa ton? Kita menggunakan dasar dengan menggunakan perbandingan ya. Nah, untuk perbandingan cara menyusunnya bagaimana? Pertama ditanyakan palawija itu harus berbanding dengan 120 ton, yaitu hasil seluruh panen ya, panen seluruh sudah 20 ton. Nah, kemudian selanjutnya palawija itu adalah 72 derajat ya, dan satu lingkaran penuh ya, lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi 120 ton itu artinya 360 derajat karena hasil seluruh panen ya, seperti itu. Nah, perbandingan sudah seperti itu. Nah, sini kakak tulis lagi. Dan kemudian kita pindahkan 120 ton itu posisinya seperti ini. Nih. Nah, kita kali. Jadi palawija sama dengan 70 derajat per 360 derajat kali 120 ton. Berarti kita bisa cari itu 120 sama 360 kita coret. Jadi 120 1 ya, kalau dicoret 360 3. Artinya kalau dicoret itu masing-masing dibagi
dibagi 120 dibagi 120 1, 360 dibagi 120 itu berarti 3. Jadi tinggal 72 kali 1 bagi 3, hasilnya berapa? Sama dengan 24 ton. Nah seperti itu dari menggunakan perbandingan. Nah ini cara konsep awalnya dulu ya. Setelah ini akan menjelaskan bagaimana cara dengan deking ya, dengan cara deking. Nah dengan deking berarti jadi lebih mudah mengerjakannya ya. Tetap konsep tetap harus dipahami, tapi kita dengan deking itu artinya dengan memudahkan pekerjaan kita, jadi waktu mengerjakannya jadi lebih cepat ya. Cukup 5 detik kita bisa mengerjakan soal dengan bantuan deking. Nah sini kakak sudah siapkan deking ya untuk menghitung model diagram batang ini. Dekingnya adalah dik per dik kali sol. Dik itu ditanya, diknya itu diketahui, dan solnya itu soal yang diketahui. Nah ini kita terapkan kepada soal yang sedang kita bahasnya. Jadi nulis palawija itu sama dengan, nah kita pakai dik per dik kali sol ya. Yang ditanya siapa? Yang ditanya itu kan palawija. Palawija itu berapa derajat? 72 derajat. Sedang diketahui seluruh lingkarannya ya 120 ton ya. Nah tinggal dikali solnya yaitu yang 120. Jadi tinggal kita coret seperti tadi 120 coret dengan 360 jadi 1 sama 3 ya. Jadi sama 72 kali 1 bagi 3 sama dengan 24 ton. Jadi hasilnya sama-sama 24 ton. Nah ini dengan cara deking ya. Oke, boleh kalian catat ya, di post saja videonya. Selanjutnya kita ke nomor yang B ya. Yang ditanyakan itu adalah hasil panen jagung ya. Hasil panen jagung caranya sama sebenarnya dengan cara perbandingan, tapi kakak pengen langsung kita dengan cara dekingnya saja, yaitu dik sol. Jadi saya di sini kakak udah ditulis ya, jagung sama dengan dik per dik kali sol ya. Ditanyanya adalah jagung sebesar 54 derajat ya, diketahuinya seluruhnya yaitu 360 derajat ya, seluruhnya itu satu lingkaran 360 derajat dikali soalnya yaitu 120 ton. Jadi sama seperti yang palunya tadi, tinggal kita coret ya, 1 bagi 3 tinggal 54 kali 1 bagi 3 sama dengan 18 ton gitu ya. Saya bilangnya jadi kalian jadi lebih cepat mengerjakannya. Selanjutnya yang C, hasil panen sayur. Nah sayuran kita cek sama seperti tadi pakai deking, dik per dik kali sol juga. Jadi sayuran itu berapa derajat? Yang ditanyanya ya 36 derajat. Nah per satu lingkaran 360 derajat dikali seluruh panennya 120 ton. Jadi coret lagi dengan 1 dan 3. Tinggal 36 kali 1 bagi 3 adalah 12 ton. Nah itu jawabannya C. Lanjut lagi yang D, hasil panen gandum. Sama caranya gandum, dik per dik kali sol ya, sama caranya. Oke, sama dengan gandum itu adalah sebesar 54 derajat ya, berarti per 360 dikali 120 seluruh panennya. Coret lagi 1 sama 3, nah itu 5 kali 1 bagi 3 sama dengan 18 ton. Nah itu ya, ada caranya. Yang nah yang padi, yang kita itu hasil panen padi sama pakai deking juga di per dik kali sol ya. Jadi ditanya adalah padi itu sebesar 144 derajat ya, per satu lingkaran 360 derajat dikali 120 ton, sama coret juga 1 dan 3. Kemudian tinggal kita 144 kali 1 bagi 3, hasilnya adalah 48 ton. Nah itu tadi. Oke, kita soal selanjutnya. Nah hasil panen yang paling banyak, kita tadi udah hitungnya masing-masing 24 ton, padi 48 ton, jagung 18 ton, sayuran 12 ton, gandum 18 ton. Jadi total itu hasil panen yang paling banyak adalah padi, yaitu sebanyak 48 ton. Atau kalian bisa lihat dengan derajatnya saja, itu total yang paling besar siapa, yaitu padi 144 derajat ton. Kita lanjut ke soal yang G ya. Hasil panen yang paling sedikit. Ya udah, gampang sekali. Kelihatan di sana yaitu sayuran. Sayuran itu sebesar 12 ton. Jadi jawabannya cukup sayuran ya. Seperti itu. Ada dua yang H ya. Ada dua hasil panen yang sama. Berapa ton beratnya?
Yang sama itu adalah gandum sama jagung ya, sama-sama 18 ton. Jadi berarti sama yaitu 18 ton. Jadi jawabannya adalah gandum dan jagung. Nah, demikian adik cara membaca data pada diagram data ya. Tidak terlalu susah ya kalau kita sering latihan. Nah, berhubungan dengan latihan, di buku adik itu sudah ada latihan. Boleh adik kerjakan dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nanti setelah adik kerjakan latihan yang ada di buku adik, setelah itu adik lanjutkan videonya, kita akan bahas bersama di sini. Oke, silahkan dicoba dulu.